Ciri dan watak wirausahawan. Ini ada beberapa ciri dan watak kewirausahawan yang harus kita lihat. Ini tadinya saya PR, tapi nanti kita akan berikan. Nah, cirinya orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu dia percaya diri. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi kalau tugasnya belum selesai, dia akan merasa terobsesi ya, tidak bisa tidur. Ada orang menyebutnya dalam pepatah Arab disebut tuh laisa ahlul hajati man batana iman walakin ahluha man yabit ala wadalin. Orang yang punya keinginan itu tidak akan bisa tidur nyenyak. Ya, tapi dia akan gelisah. Nah, kira-kira itulah kegelisahan ibu dan bapak sebetulnya karena orientasi kepada hasil. Kemudian dia berani mengambil risiko. Jadi cirinya itu. Kemudian memiliki sifat kepemimpinan, kemudian memiliki sifat originalitas. Jadi selalu ingin mencipta yang baru, selalu menjadi yang baru. Misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan mau ada rapat dan lain sebagainya, menyampaikan sambutan pada setiap rapat, memiliki statement-statement yang baru, itu sudah masuk ke dalam ranah ciri seorang wirausahawan. Jadi selalu ada orsinil dan baru, kemudian berorientasi ke masa depan. Jadi tidak terikat dengan masa lalu. Jangan sampailah kita terikat dengan masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Yang ada kita di hadapan kita dari sekarang ke depan. Itu yang akan membuat seseorang menjadi maju dan bisa mentransfer kemajuan yang dimilikinya. Adapun beberapa wataknya antara lain misalkan memiliki keyakinan, tidak tergantung pada orang lain, kemudian individualistis dalam arti dia individualistis tidak berarti tidak peduli sama tetangga dan lain sebagainya sebagaimana yang dipahami pada dialog-dialog keseharian kita, tapi individualistis artinya memang karena saking percaya dirinya sehingga dia merasa mampu untuk melaksanakan sendiri walaupun nanti dia harus memiliki kemampuan lain antaranya untuk kerjasama. Kemudian optimis, jadi penuh dengan optimis. Ini wataknya. Wataknya untuk berorientasi pada tugas, misalkan kebutuhan untuk berprestasi, ada need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Jadi dia selalu ingin di dalam dirinya selalu ingin berprestasi dan terus berprestasi. Kemudian berorientasi pada laba, ya laba bisa maknawi, bisa dohir ya Kak. Kalau maknawi kan bisa nilai, bisa pujian, pengakuan, kemajuan lembaga yang dipimpin, itulah labanya sebetulnya. Ya, tapi kalau dalam bisnis kan uang ya. Kemudian ketekunan dan ketabahan, tekad dan kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik dan inisiatif. Jadi mampu mengambil inisiatif. Kalau ada dalam kevakuman dalam satu masalah, mampu mengambil inisiatif. Nah, saya lihat Bapak-bapak dan Ibu udah memiliki ini semuanya. Tadi saya dengar itu ketika vakum, saya belum on kan gitu ya. Saya mendengar ada yang mengambil inisiatif, diantaranya misalkan ya kita sepakat lah untuk mute misalnya gitu, masa musik ditinggalin misalnya. Itu kemarin Pak Irfan sampai telepon saya karena ada musik tolong dimatikan katanya dan lain sebagainya. Kemudian ada inisiatif dari Bapak dan Ibu untuk saling mengingatkan. Nah, ini salah satu ciri memang orang yang sudah memiliki mental wirausaha. Jadi sebetulnya saya sudah selesai materi saya karena Bapak dan Ibu sudah memiliki itu semuanya. Kemudian energik udah ketahuan tadi dari kehadirannya. Saya lihat dari grup WhatsApp-nya luar biasa. Ada permohonan, ada tugas lagi enggak, seakan-akan menantang itu untuk diberi tugas. Ini menunjukkan Bapak dan Ibu energik walaupun usianya tadi 25, 10 tahun 30 tahun yang lalu. Tapi ternyata Bapak dan Ibu masih energik dan masih siap belajar. Kemudian kemampuan untuk mengambil risiko yang wajar dan suka tantangan. Ya, jadi ungkapan ada tugas lagi atau tidak, apa tugasnya dan lain sebagainya itu sebetulnya sudah siap menghadapi tantangan, siap menghadapi tugas dia. Kemudian perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, mampu menanggapi saran dan kritik. Nah ini ada kunci Bapak. Kebanyakan orang hanya bisa mengkritik tapi belum bisa menerima kritikan. Sebetulnya mental yang paling kuat, yang paling bagus dan bisa membuat seseorang sukses adalah dia yang siap untuk
menerima kritikan, karena dengan kritikan akan membuat peluang-peluang untuk kemajuan di hadapan kita lebih besar. Kemudian juga inovatif dan kreatif serta fleksibel dan memiliki pandangan ke depan, ya, memiliki pandangan ke depan dan lebih prospektif ya, dia memiliki bayangan-bayangan yang ke depan yang lebih maju lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tapi semua itu adalah kalau kita melihat dari gambar ini, di sini ada garis, ini laut ini. Yang atas ini gunung es. Tapi gunung es yang muncul di permukaan itu kan cuma sedikit. Yang lebih besar yang ada di bawah. Yang ada di bawah ini. Ya. Yang ada di bawah ini ada misalkan yang paling atasnya itu peran sosial. Peran sosial artinya bagaimana masyarakat mengharapkan sesuatu dari Bapak dan Ibu sekalian karena status Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu sebagai wakil kepala sekolah di kampungnya, otomatis masyarakat banyak mengharapkan. Kemudian ketika Bapak dan Ibu mampu memberikan apa yang diharapkan oleh mereka, maka berarti Bapak dan Ibu sudah memberikan peran sosial. Misalkan sebagai PNS, orang menganggap PNS itu ajeg karena apa? Karena bulanannya lancar, sementara kan tukang cilok nggak jelas. Dikasih penjual cilok itu dikasih pandemi sudah nggak bisa ujian, dong sasarannya sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika ada sebuah kegiatan, maka dia akan meminta, Pak, ini 17 Agustusan di RW datang ke kita. Disitulah dituntutnya peran sosial, karena mereka punya asumsi bahwa kita lebih ajeg secara ekonomi sehingga mampu berbagi dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah citra diri atau konsep diri. Bagaimana Bapak dan Ibu mendefinisikan diri Bapak itu sebetulnya adalah sebuah kekuatan yang sangat dibutuhkan. Misalkan saya coba mendefinisikan diri saya sebagai writer, sebagai penulis. Maka saya akan mencoba untuk menulis bagus, untuk selalu membuat makalah bagus. Saya mencoba ikut berbagai call paper baik nasional maupun internasional saya buat, saya kirim, apabila diterima oleh panitia luar biasa bahagianya. Itu misalkan karena konsep diri kita sebagai writer. Nah, kalau Bapak Ibu konsep dirinya sebagai wakil kepala sekolah, saya adalah wakil kepala sekolah terbaik di zamannya. Maka Bapak dan Ibu akan selalu berusaha untuk mewujudkan definisi dari diri Bapak dan Ibu sekalian. Itu namanya konsep diri atau citra diri. Kemudian juga ada trait di sini, dia merupakan watak bawaan. Kemudian ada keunggulan yang dimiliki. Pasti setiap orang memiliki keunggulan. Boleh jadi kita misalkan lemah di dalam orator, ya, dalam penyampaian lisan secara orator dari mimbar. Tapi kita piawai dalam memimpin rapat misalkan. Itu artinya memimpin rapat adalah keunggulan kita, tapi oratoritas di ruangan di atas mimbar itu bukan keunggulan kita. Atau misalkan kita memiliki keunggulan dalam bahasa asing misalkan. Itu lumayan ketika ada kunjungan di sekolah, kemudian orangnya berbicara bahasa Inggris, maka Bapak dan Ibu tampil sebagai bahasa Inggris, itu artinya kan akan memotivasi Bapak untuk lebih mendalami lagi bahasa misalkan. Sehingga kenapa? Mereka akan ikut-ikut terus. Ya. Jadi kita menjelaskan, menyampaikan, kita meluruskan pandangan atau pendapat-pendapat yang keliru dan lain sebagainya. Itu karena keunggulan. Boleh jadi keunggulan kita ada pada misalnya handicraft, ada kerajinan-kerajinan. Ya dengan kerajinan itu, saya kemarin teringat pada Ruji dengan musiknya itu kan. Dengan keunggulan musiknya, dia mainkan musik aja. Dulu ke sekolah kita pernah datang itu dari Scarborough School di New York, namanya Barbara Laman. Dia guru musik. Pas di sini, karena dia guru musik, ya saya suruh nyanyi kan, saya suruh main keyboard, nyanyi. Tapi kemudian dia ingin tahu, melihat, asal dengar musik, dia langsung pengen tahu. Kalau mendengar musik, dia pengen tahu, misalkan anak-anak berlatih musik tradisional, calung atau apa, dia ikut main calung, dan ketawa-ketawa senang sekali. Misalnya gitu, itu karena emang keunggulannya begitu. Kalau orang senangnya musik, kasih musik lah. Kalau orang senangnya bikin bakso, belikan mesin pembuat bakso, kira-kira begitu kan. Dan ini karena keunggulan. Kemudian ada motif atau juga drive.
Itu sesuatu yang bisa mendorong kita untuk membuat lebih maju. Itu banyak hal bisa digali, bisa dari apa struktur kepercayaan atau keimanan itu bisa digali. Misalkan keyakinan bahwa berbuat baik adalah sesuatu yang berpahala dan akan ditemui nanti di akhirat, maka dia akan mengangkat semangatnya melalui itu. Bismillah misalkan, atau ya apapun istilah Bapak dan Ibu, misalkan untuk bisa mengangkat semangat dari keimanan atau dari peribadatan atau dari perbaikan pembuatan baik yang lain. Itu motif atau saya sebut saja drive. Jadi drive itu kan suatu yang mendorong ya. Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ya semua ini persona peran sosial memang agak di atas dia bisa nampak. Nah, tapi kalau citra diri, konsep diri kan nggak orang lain nggak bisa lihat, nggak tahu, itu yang ada dalam dada kita saja berkecamuk. Keunggulan juga. Sebagai contoh misalkan kalau dalam sebuah forum ilmiah misalkan kita semua hadir, dokter-dokter, profesor, para ilmuwan semua kita datang di situ, orang belum melihat kita, ya belum melihat kemampuan kita dan lain sebagainya. Kemampuan kita akan terlihat kalau kita sudah naik ke podium mempresentasikan karya kita, baru turun itu baru mereka welcome, menyambut dan lain sebagainya. Karena apa? Karena semua baik keunggulan, konsep diri, citra diri, pride, itu semuanya di bawah. Tapi ketika itu dimunculkan menjadi pengetahuan, sudah disampaikan, nampak terlihat, baru ada respon dari mereka. Kemudian dari yang di bawah itulah melahirkan pengetahuan. Orang bisa belajar menambah diri pengetahuan itu tentu karena dia memiliki konsep diri misalkan, atau karena dia ingin mencapai keunggulan tertentu, punya dorongan untuk selalu berprestasi misalkan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang ini, yang di atas ini itu hanya sedikit dan disebutnya hard kompetensi. Jadi kemampuan Bapak memimpin, kemampuan Bapak manajerial, atau kemampuan Bapak dan Ibu berkomunikasi, itu semuanya di sini. Kemudian pengetahuan Bapak itu adanya di permukaan. Ya, bisa digambarkan kan. Jadi yang muncul, yang terlihat oleh orang lain itu adalah keterampilan dan kemampuan. Tapi itu semuanya hanya bisa didapat apabila kita memiliki motif, memiliki drive, memiliki keunggulan yang yang tertanam di dalam dada kita. Kemudian berikutnya, kenapa kita minimal harus memiliki ada intellectual capacity, jadi hubungannya dengan pengetahuan, kemampuan berpikir. Apakah kemampuan berpikir kita itu sama dengan siswa SD kelas 1, kelas 2, atau anak kecil yang hanya remembering saja, ataukah sudah di atasnya lagi, misalkan sudah mampu menganalisis, sudah mampu mengkolaborasi, atau kita sudah mampu berkreasi, kemudian di atasnya lagi mampu mencipta. Itu kemampuan kita. Misalnya HOT ya, HOT itu kan maharatut tafkir al-ulia. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, problem solving, kemudian create, mencipta. Seseorang bisa create itu kalau dia mampu menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya sehingga dia mencari celah-celah untuk mencari yang terbaru. Melihat botol aqua saja kan dengan kreativitas dianalisis itu bisa macam-macam lahirnya. Sisa botol aqua yang kita miliki itu kalau jatuhnya ke tangan produsen mainan anak-anak, maka dia akan gunting-gunting kemudian menjadi kolecer ya, baling-baling yang muter itu mainan, banyak dijual oleh bapak-bapak keliling itu, dia bisa muter. Tapi lain lagi kalau misalkan seorang yang hobi tanaman, maka dia akan potong, akan dibuat sebagai semacam tempat pengganti polybag misalnya. Itulah kreatif. Dan kreatif itu tidak selamanya mencipta yang baru. Kemarin saya ingat ada yang bertanya ke Pak, yang menyampaikan kepada Pak Irfan ya, Bu Elmira atau siapa itu, ke Pak Irfan Islam tentang bagaimana dia menggunakan
kuis, ya itu saya ingat entah di sini apa di mana itu, di kurikulum barangkali menggunakan kuis misalnya, apakah itu termasuk inovasi atau tidak. Sesuatu yang baru itu sebetulnya inovasi, sesuatu yang baru itu sebetulnya kreativitas, sebetulnya mencipta. Baru itu enggak selamanya dari bentuk yang dari tidak ada menjadi ada, tapi merubah sesuatu yang sudah tidak dipandang orang, dianggap tidak penting, kemudian kita poles menjadi penting, itu baru. Misalkan guru-guru di sekolah kita tidak menganggap bahwa gambar-gambar karya anak yang nggak jelas itu tidak penting. Tapi kita kemudian akan menganggapnya penting, maka kita ambil gambar itu, kita tempel. Kita ambil gambar itu, kita tempel. Akhirnya guru-guru yang lain mungkin akan bertanya, kenapa gambar kayak gitu aja ditempel di ini? Oh, saya menghargai ini. Ini bentuk kreativitas saya. Ketika Anda mengabaikan, maka saya akan membuat hal itu menjadi berharga. Dan ketika ada tamu dilihat orang kan enak. Ini karya anak-anak kita, ini luar biasa. Dari situ ibu dan bapak bisa dipandang sebagai orang yang apresiatif terhadap karya-karya orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ada ability to work with, ya, kemampuan intelektual itu diantaranya bisa kerjasama, kemudian menguasai materi, menguasai teknik, terutama pemimpin adalah teknik komunikasi. Ya, teknik bisa meyakinkan pendapat, menyampaikan pendapat dengan tenang, santai, tanpa emosional, tapi bisa diterima. Kalau misalkan tidak diterima ya nggak apa-apa, akan ada waktunya. Saya dari dulu biasa begitu. Sejak mahasiswa saya menulis, misalkan saya nulis artikel tuh saya kirim nggak diterima sama koran ya nggak apa-apa, saya bilang akan ada satu saat punya saya diterima. Setelah saya jadi dokter, tulisannya tetap sama, isinya itu saya kirim malah diterima. Itu kan cuma waktu saja. Jadi pikiran S1 saya malah diterima ketika saya sudah selesai S3 bisa diterima, padahal itu saja. Jadi saya senyum, saya bodohin, saya bilang dulu nggak mau nerima, sekarang diterima dia. Seperti itu misalkan. Jadi masalah waktu. Jadi kita harus lapang dada. Kemudian spiritual guideline, ini orang yang pasti membutuhkan lah namanya aktivitas spiritual yang bisa menenangkan dirinya, memiliki segudang nilai yang dianut. Boleh jadi diambil dari kitab suci atau dari ajaran para nabi, yang itu kemudian dijadikan pada dirinya sebagai nilai yang akan dia kembangkan, akan dia anut dalam hal sebagai pekerja. Misalkan saya mengambil satu prinsip, misalkan ada dalam Al-Quran itu aku malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, aku akan bekerja, masalah pesan orang, kesan orang, penilaian orang apapun saya tidak peduli, yang penting saya bekerja. Begitu. Misalnya itu diambil satu value ya yang bisa didapat. Boleh jadi dari prinsip, misalkan ada pepatah yang besar sekali, bagus, menyebar, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau nggak salah itu Doel Sumbang juga nyanyi lagu itu dulu. Ya, nah itu kan bagus juga. Dalam hal tertentu bermanfaat. Dalam hal tertentu sangat bermanfaat. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, banyak pesan-pesan negatif dari yang lain, tapi kita jalan terus karena kita ingin perjuangkan keyakinan. Saya malah sering membuat semacam prinsip yang kita buat sendiri. Misalkan begini, saya membuat kemarin misalkan ide baik perlu perjuangan. Gitu. Jadi ketika akan mendapat tantangan dan lain sebagainya, saya sudah belum apa-apa sudah menulis ide baik perlu diperjuangkan. Saya tulis status itu, misalkan di Facebook atau di apa. Habis itu baru. Dan ketika mendapat tantangan, kita tetap pada prinsip kita bahwa ide itu baik. Mereka saja belum paham, belum nyambung, itu aja. Itu misalkan kan bisa guideline bisa dibuat sendiri oleh Bapak dan Ibu. Ya, dan saya yakin Bapak dan Ibu punya segudang informasi tentang guideline apa yang harus dibuat dari berbagai sumber. Itu sangat variatif tergantung Bapak dan Ibu. Itu yang disebut dengan spiritual values. Ya, kemudian juga ada emotional intelligence. Jadi setting of emotional intelligence. Saya pernah diskusi dengan orang tentang lesson plan ada orang dari London itu datang ke Indonesia, kita ketemu, kita mengatur sebuah workshop. Kemudian saya ingat itu diantaranya adalah emotional intelligence, jadi kecerdasan emosional.
Ya, tapi di antara cirinya adalah the ability to work with, bisa bekerja sama sebetulnya dengan orang lain, bisa bekerja sama dengan pada tempat tertentu, pada lingkungan tertentu, memiliki skill dan juga memiliki skill of communication, ya mampu. Karena komunikasi itu luar biasa sulit dan gampang. Dibilangin gampang ya, kalau kita ngomong apa saja kan orang terserah, nanti kesannya seperti apa itu terserah. Ya. Tapi minimal kita sudah menyampaikan ide, nanti masalah kesan itu kan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Misalkan anak-anak atau bapak-bapak guru SD misalkan, mari kita buat acara panjat pinang. Itu jangan diharap bisa setuju semua, pasti banyak yang enggaknya. Wah ini kejam ini, panjat pinang ini kan sebuah tindakan yang kejam apa. Itu untuk mencapai maksud dia menginjak-injak pundak orang lain, itu filosofinya. Kan bisa begitu. Ada yang bilang lagi, wah ini bagus ini, kenapa? Ada kesukaan untuk berkompetisi, membangun semangat kompetisi, membangun semangat kerjasama, pembagian tugas, ada yang mengepel, ada yang munggu, ada yang nanjak, dan lain sebagainya. Ada yang rela diinjak untuk mencapai tujuannya, misalkan seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Info tambahan. Karakter yang sama dari 50 orang terkaya di Amerika, diantaranya adalah dia memiliki passion. Passion itu bahasa Arabnya syagop. Syagop itu artinya semangat, ya, berselera, semangat, bergairah, kira-kira gitu. Semangat menggebu-gebu untuk sukses dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, dia memiliki intelligence, clarity of thinking. Jadi kecerdasan yang jernih dalam berpikir. Berpikir jernih. Maksudnya berpikir jernih, berpikir tidak karena pengaruh-pengaruh atau gosokan atau pesanan dari orang lain. Jadi dia murni saja mencari solusi dengan standar kebenaran yang diyakininya. Kemudian communication skill, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi. Kalau kita misalkan berkomunikasi dengan teman, kemudian kita pilih, sebetulnya ada entrance, ada metode masuk yang paling pas. Sebagaimana Bapak dan Ibu dulu waktu pacaran. Untuk bisa menjalin komunikasi, coba diingat-ingat apa yang pertama supaya pasangan kita tertarik. Sebetulnya Bapak mungkin tidak suka bakso, tapi perempuan yang akan Bapak jadikan pasangan itu suka bakso. Maka kita makan bakso yuk. Oh iya, saya senang banget bakso. Sebetulnya hanya masuk aja, pintu masuk. Pintu masuk untuk bisa berkomunikasi. Coba bakso di mana yang paling asik misalkan. Oh itu lapangan tembak misalnya, atau di mana gitu ya. Itu kan teori masuk. Sehingga kalau sudah ada kesamaan, maka bisa kita berlanjut komunikasi. Kalau yuk kita makan bakso yuk, wah apa bakso, nggak enak, belum tentu asli. Udah besok nggak akan lagi mau komunikasi. Di antara caranya seperti itu. Jadi memberikan kesan, memberikan pesan itu misalkan kita berhadapan. Ini iklan parfum yang dulu saya ingat itu. Ada itu impulse ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, ibu-ibu tahulah itu. Nah, itu kan teori kesan, artinya harus dibuat kesan yang baik. Ketika kesan harum, jadi akhirnya kita jadi ingin tahu, pas mencium, wah harum, dari mana nih sumbernya, kan kita cari, oh itu, luar biasa, awesome. Nah, kemudian selain berkomunikasi, mampu mengukur ego. Kalau bahasa hadisnya itu yamlik nafsahu, mampu menguasai egonya, mampu menahan diri, ya. Nah, dalam arti keserakahannya juga mampu ditahan. Jadi misalnya berpikir akan ada saat, akan ada waktu. Kalau kita memaksakan diri juga kurang bagus juga. Jadi misalkan kita memaksakan diri untuk membangun istana, padahal penghasilan kita tidak cukup, ya itu akan membuat kita stres saja. Nah, inilah ego in checking di sini berfungsi. Kemudian capitalizing early life experience, selalu belajar dari pengalaman hidup. Jadi perjalanan hidup kita dari kecil sampai sekarang itu sebetulnya adalah setting of lesson, sederetan pelajaran.
Kalau kita mampu, kita kadang-kadang kita merenung, kita ingat, oh dulu ketika si A berlaku begini, saya begini, hasilnya begini, maka saya akan rubah taktiknya. Kalau dia berperilaku begini, saya akan menahan, misalkan sampai dia oke, baru kita memasukkan pelan-pelan pendapat kita dan lain sebagainya. Nah ini belajar dari pengalaman. Pepatah mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi kan bagi orang yang mampu mengambil pengalaman sebagai pelajaran, maka kemampuan mengambil pengalaman sebagai pelajaran adalah kemampuan yang tertinggi. Saya pikir begitu. Kalau orang Arab menyebutnya al-hayat madrasah, hidup adalah sekolah. Durusuha at-tajarub, ustaduhaz zaman. Pelajarannya adalah pengalaman dan gurunya adalah waktu. Jadi semakin waktu akan semakin tahu kita pelajaran-pelajaran apa yang diberikan oleh waktu tersebut. Kemudian juga kehidupan keluarganya lebih kuat, strong family life. Broken home itu susah membuat seseorang sukses, ya, broken home itu. Tapi orang yang hidupnya di rumahnya damai, kemudian penuh dengan cinta kasih, kemudian juga saling menghargai, itu akan lebih banyak suksesnya. Saya banyak pengalaman hal-hal seperti itu terjadi, kita amati ya, dari wali murid, dari apa itu kita bisa melihat. Misalkan, mohon maaf, misalkan TKI atau TKW itu mungkin secara ekonomi dia bisa tinggi, tapi sebetulnya secara kehidupan bisa anak-anak juga terlantar, penerimaan kiriman juga rebutan, dan lain sebagainya. Makanya ada dibuat itu oleh Nabi itu sebaik-baik keluarga itu yang rezekinya ada di dekatnya, artinya di dalam negerinya, tidak usah keluar. Ini kampanye sedikit. Kemudian juga positif attitude, jadi sikap hidupnya positif, dia selalu berpositif thinking. Bapak dan Ibu kalau datang ke kampus saya, pas masuk gerbang pertama kali yang akan terbaca adalah positive thinking area. Nah, jadi pas masuk ini saya sudah bikin image kepada santri atau kepada siswa dan kepada siapapun bahwa ini adalah tempat untuk berpikir positif, positive thinking area. Kemudian berikutnya adalah damai dengan diri sendiri. Artinya memang dia mampu bisa berdamai dengan dirinya. Tidak nyalahin diri terus-menerus, tidak juga terlalu membanggakan diri terus-menerus gitu ya. Kemudian berikutnya adalah fokus, jadi mengerjakan pilihan yang benar secara benar. Ya, banyak orang memilih pilihan benar tapi tidak dengan cara benar. Jadi kalau pilihannya benar, tujuannya benar, caranya juga harus benar. Tujuannya baik, hasil yang akan dicapainya juga baik, caranya juga harus baik. Sumber dananya juga harus baik. Berikutnya, nah ini ada Bob Sadino dulu, Bob Sadino itu dulu pengusaha ya. Dan dia sederhana sekali, karena dia kan bukan seorang akademisi, bukan tamatan universitas tertentu, dan memiliki skill tertentu. Tapi dia begini, bagi dia adalah yang penting tahu sedikit, jalankan. Ya, tahu atau kognitif, habis itu jalankan, praktekkan. Ya, di masyarakat. Nanti akan ada pelajaran-pelajaran, akan ada kritikan, ada komplain, ada apa, dipelajari. Nah, itulah yang membuat kita terampil menyelesaikan berbagai masalah. Jadi dari tahu di sini kemudian praktekkan akan melahirkan keterampilan. Kalau sudah terampil, accountable, responsible, baru dia profesional. Tahu, jadi saya menyebutnya ini lingkaran Bob Sadino karena memang dia yang ngomong waktu itu. Saya pernah mendengarkan ceramah beliau. Jadi tahu, kalau sudah tahu jangan didiamkan, Bu, sayang. Ya, memang itu baik, ada tempat, ada kesempatan, jalankan. Kemudian nanti akan mendapatkan pelajaran di situ, ada pembinaan, ada evaluasi dan lain sebagainya, ya, sehingga membuat kita semakin terampil. Nah, setelah itu akan menjadi profesional. Nah, bisa mulai dari sini. Bekerja sebetulnya ini ayat ini kalau diterjemahkan
bekerjalah, nanti akan terlihat karya atau hasil kerjaanmu. Jadi mau memulai, tidak ada pekerjaan yang hina, ya. Selama itu baik, tidak hina dia. Jangan. Saya pernah salah satu prinsipal di school itu suaminya itu dia bekerja sebagai cleaning service, dan diantaranya di tempat dia bekerja itu adalah di sekolahnya, di sekolah dari yang istrinya sebagai kepala sekolahnya. Tapi dia biasa saja bangga, karena dia yang penting kan kalau orang itu dia memiliki job, ya, memiliki pekerjaan. Yang tidak bangga itu kalau dia tidak bekerja. Kemudian mulailah dari yang kecil dan sederhana, beginning is small, ya. Mulai dari yang kecil-kecil. Nanti kalau sudah besar, ya dunia ini kan cuma dua, kata Sumahar. Pertama dari yang kecil-kecil ingin menjadi besar, kemudian yang sudah besar sekali membuat cabang yang kecil-kecil. Itulah dunia. Memang seperti itu adanya. Maka mari kita definisikan diri kita. Kini saya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang wirausahawan. Wirausahawan yang kepala sekolah. Ini beberapa pesan saya terhadap anak-anak saya, anak-anak kandung saya. Saya punya anak 10, Bu. Alhamdulillah. Yang 2 sudah keluarga, yang paling bawah itu baru kelas 3, level SMP. Dan mereka kadang menyebar di mana-mana. Ada yang kuliahnya ada yang di Mesir, ada yang di Sudan, ada yang di Malaysia, menyebar. Nah, untuk komunikasi yang paling gampang saya membuat status. Judulnya untuk putra-putriku. Habis itu saya tulislah begini, kenalilah potensi dirimu. Nah, untuk mengetahui keunggulan kita. Kemudian pertinggilah kapasitasmu. Jangan sampai keinginan berkuasa melebihi kapasitas. Ini sebetulnya sebuah kritik. Karena banyak orang yang ingin jadi DPR atau apa, padahal kita tahu kapasitasnya dia tidak mampu. Ya. Nah, lebih baik pertinggi kapasitas dulu, kemudian nanti juga orang akan melihat kapasitas kita berapa, seperti apa, maka itu akan dinilai. Untuk bisa dipilih mungkin lebih gampang ketimbang orang yang tidak memiliki kapasitas. Terima kasih telah menyimak. Iman adalah potensi untuk menggerakkan langkahmu. Coba kenali istilah drive, motif, dan trait. Itu sudah tadi saya sampaikan di Gunung Es tadi. Nah, ini CV saya, ada di belakang situ. Saya orang kampung, lahir di Kuningan. Kemudian beberapa pengalaman saya pernah mengikuti Partnership for School di Honolulu, Hawaii, kemudian mengikuti daurah dan lain sebagainya, banyak-banyak. Itu Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saatnya kita untuk sharing. Tadi kan saya sudah sharing dengan screen, ya. Sekarang saatnya Bapak dan Ibu yang sharing dengan kita semuanya. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada komentar, ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Saya, Pak. Oke, siapa? Ibu Wisma, Pak. Ibu Wisma. Ma. Sebentar, saya cari kertas dulu Bu ya, untuk menuliskannya. Silakan Ibu. Ya, ini hanya sedikit saja Pak. Tadi Bapak sudah menerangkan tentang watak kewirausahaan. Apakah watak kewirausahaan itu sama seperti orang yang ambisius, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, apakah sama dengan ambisius? Oke, terima kasih. Yang lain masih ada? Saya, Pak. Siapa ya? Pak Casmono. Pak Casmono, ya. SDN Tugutara 05. Wisma, Pak Casmono. Silakan Pak Casmono. Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah indikator keberhasilan seorang Wakasek itu di mana Pak?
apakah dia bisa memanajemen bawahan atau dari hasil. Kalau misalnya guru kelas 6 dianggap berhasil kalau muridnya itu 100% lulus. Itu dianggap berhasil. Nah, yang ingin saya tanyakan, keberhasilan Wakasek itu di mana, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Pak Casmono. Yang lain atau dua dulu cukup? Masih ada yang lain, silakan. Oke, kalau belum ada, kita dua dulu cukup dulu ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini Bu Wisma, apakah watak kewirausahaan itu identik dengan ambisius? Ambisi iya, jadi berambisi untuk maju ya, dia punya need for achievement, punya keinginan untuk maju. Tapi ambisius tidak. Jadi kalau ambisius kan kadang tidak mengukur diri, tidak mengukur kemampuan. Yang penting jadi apapun caranya, kira-kira gitu. Sampai ke dukun dah itu, misalnya. Ya. Nah, jadi beda. Ini sangat terancang, Bu, sangat terancang. Kalau kata Pak Casmono, sangat memiliki step-step dan indikator-indikator yang harus kita rancang. Jadi dengan begitu, orang kewirausahaan kan sebetulnya planner, dia mampu merancang, ya. Dia mampu melakukan, tapi juga mampu merancang. Merancang apa sih? Misalkan, pertama dia menganalisis dulu. Katakanlah misalkan, ini semua orang jualan bakso. Maka seorang yang bermental wirausaha kan akan berpikir, oh bakso gitu-gitu aja. Aku akan bikin bakso beranak. Jadi baksonya gede dalamnya, walaupun menakutkan kan. Akhirnya populer bakso beranak. Dulu zaman rudal itu ada yang membuat bakso rudal. Misalnya gitu. Kalau di Surabaya ada membuat ada warung rawon setan katanya. Wah, saya dengar namanya aja baru-baru pengen masuk gitu. Jadi tidak sama, ya, tidak sama. Tapi ini lebih kepada sesuatu yang terencana. Ya. Kalau ambisius yang penting itu lebih kayak politik itu. Kalau politik itu definisinya who get what gitu. Siapa dapat apa, apapun caranya. Nah, kalau wirausahawan tidak. Dia penuh perhitungan, dia akan penuh perhitungan. Kalau enggak kan rugi. Jeblok nanti kan. Gitu. Itu. Jadi mari kita pilah-pilah istilah-istilah yang agak mirip-mirip itu untuk tidak kita kejebak. Misalkan kemudian dari Pak Casmono, indikatornya Wakasek itu apa? Untuk melihat indikator kan sebetulnya dari tupoksi, Pak. Tapi kalau Wakasek di bidang kesiswaan, sudah kebayang kan? Sebetulnya aktivitas kesiswaan yang menjadi ukuran utama. Ya, selain membantu kepala sekolah di bidang kesiswaan kan. Jadi aktivitas kesiswaan, makanya saya lihat di grup itu bagus. Kemarin ada yang share misalkan prestasi dari sekolah-sekolahnya masing-masing dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu indikator dari kesuksesan di bidang kesiswaan. Apalagi misalkan mampu menjalin siswa dengan orang tua, mampu menyelesaikan permasalahan. Kira-kira kan kalau di bahasa bukunya atau bahasa aturan kertas kerjanya kan indikatornya tersedia sarana bermain yang cukup untuk siswa, tersedia kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat siswa atau tercapainya dan gitu sebetulnya. Tapi jangan kaku dengan itu. Bapak sendiri sebetulnya yang mendesain. Aku akan membuat kegiatan ini, targetnya ini. Nah itulah nanti jadi indikator. Kalau terwujud berarti aku sukses dalam hal ini. Kira-kira begitu, Pak. Jadi enjoy kita kerjanya. Kalau lihat textbook seperti dari hasil-hasil ini rancangan pekerjaan yang kita susun sendiri, yaitu secara administratif is okay, tapi dia harus merupakan terjemahan dari kreativitas kita dalam merancang sebuah kegiatan untuk siswa. Karena kalau kita ikuti juga kan multitafsir juga. Ya, kita bisa misalkan ya seperti kemarin saya beri contoh misalkan pohon di depan sekolah itu kalau bagi asesor yang textbook, dia tidak melihat itu bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan siswa, Pak. Coba bayangkan kalau tidak ada pohon di depan sekolah, nggak ada yang belajar memanjat 20 tahun ke depan, insya Allah Bapak akan sulit untuk mengambil mangga. Ya.
Di Hawaii itu Pak, $1 itu satu kelapa untuk mengambil kelapa dari atas itu harganya lebih mahal Pak. $3 dia sama dengan parkir. Jadi kalau misalkan orang Indonesia pengen hanya untuk dapat dolar aja ya dia kuli aja mengambil kelapa. Karena tidak banyak orang bisa naik. Sementara rumah-rumah di Hawaii itu lebih banyak pohon-pohon kelapa untuk menciptakan suasana pantai. Itu saya dikasih tahu sama salah satu direktur di situ. Nah, katanya lihat tuh pohon-pohon. Kenapa mereka nanam pohon kelapa? Tapi mereka nggak fungsikan juga itu. Karena mereka nanam pohon kelapa hanya untuk mengambil kesan bahwa nyiur di pantai sesuai lagunya. Begitu Pak. Jadi Bapak yang menentukan, ya. Bapak yang menentukan. Nah, ayat tadi berbicara fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya al-mu'minun ini orang-orang sekeliling Bapak nanti akan menilai, wah, mantap ini Pak Jasmono baru jadi wakil kepala sekolah 2 bulan saja, lihat sekolahnya itu udah cantik. Udah banyak Pak ya. Udah cantik misalnya sekolahnya, kemudian anak-anak yang tadinya sepatunya kucel jadi rapi misalnya. Kadang-kadang kan kepala sekolah biasanya dongengnya saya di kampung, masyarakat saya begini. Saya dulu senang mengelilingi sekolah-sekolah, sehingga pada suatu saat punya cita-cita saya ingin berbicara di depan kepala-kepala sekolah. Karena di kampung saya itu Pak, masuk sekolah itu sepatu dipakai pas waktu di kelas saja. Nah, pas keluar dijingjing dia. Kenapa itu dijingjing? Mih awet Pak, jadi supaya awet katanya. Masya Allah, saya bilang. Jadi fungsi sepatu dan perannya tuh tidak dinilai. Tapi awetnya yang penting. Ya, kita punya baju disimpan di lemari terus buat kondangan aja kan awet. Oke, yang lain silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jasmono. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Tata. Semangat sehat Bapak.